Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hidup buruh, hidup tani, hidup mahasiswa, hidup pemuda, hidup kaum perempuan, hidup nelayan, hidup kaum miskin kota, hidup rakyat Indonesia. Kawan-kawan, saudara-saudara semua yang saya hormati, saya Sunarno, Ketua Umum Konfederasi Kasbi, bagian dari kolektif Aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat. Hari ini mengucapkan selamat Hari Buruh Internasional kepada kawan-kawan buruh di seluruh Indonesia. Hidup buruh! Kawan-kawan, dari 1 bulan yang lalu kita semua telah mempersiapkan aksi perlawanan kita hari ini, kawan-kawan. Mungkin dari pemerintahan daerah, dari aparat kepolisian, dari Satpol PP, dan juga dari instansi-instansi pemerintah yang lain, mereka sudah mengarahkan agar kawan-kawan tidak melakukan aksi unjuk rasa pada 1 Mei. Betul nggak, kawan-kawan? Mereka juga mengiming-imingi agar kawan-kawan untuk melakukan kegiatan bersama disnaker-disnaker di daerahnya masing-masing. Betul tidak, kawan-kawan? Tapi kita konsisten, kita yakin bahwa Hari Buruh ini adalah hari perlawanan kita sebagai kaum buruh. Kenapa kita masih harus turun ke jalan? Karena kita kaum buruh dan rakyat kecil lainnya telah dijadikan tumbal krisis oleh para kapitalis. Apa buktinya? Beberapa waktu yang lalu, 1-2 tahun, terjadi perang Rusia-Ukraina, genosida Israel terhadap bangsa Palestina, dan juga yang sekarang adalah Israel melawan Iran. Itu adalah perang-perang yang dilakukan oleh negara imperialis untuk menutupi krisis kapitalis yang telah dibuatnya. Betul tidak, kawan-kawan? Karena apa? Dengan perang mereka akan bisa mengendalikan ekonomi di dunia ini, kawan-kawan. Termasuk kita yang ada di Indonesia, ternyata semua juga terkena dampaknya. Kawan-kawan kemarin, kawan-kawan buruh juga mendapatkan PHK, dirumahkan, tidak dibayar. Dengan alasan apa? Alasan perusahaannya tidak ada order karena ada krisis, karena perang global katanya. Itu adalah bukti nyata bahwa perang hanyalah menguntungkan para kapitalis, para pemilik modal, dan juga adalah negara-negara adik kuasa. Betul tidak, kawan-kawan? Sehingga hari ini kita masih konsisten dan komitmen bersama. Pada hari 1 Mei ini kita tetap ingin menyuarakan kepada pemerintah, kepada rejim, untuk bagaimana hak-hak kita yang selama ini sudah dikurangi, sudah dihilangkan, agar bisa dikembalikan lagi melalui Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Kawan-kawan buruh sudah terkena dampaknya luar biasa. Tadi saya juga sudah menjelaskan, banyak kawan-kawan yang menjadi korban PHK, banyak yang pulang kampung menjadi petani lagi. Betul nggak? Banyak kawan-kawan kita yang di PHK
dan akhirnya beralih bekerja menjadi ojol. Betul tidak? Ada kawan-kawan kita yang juga di PHK dan mereka beralih profesi menjadi pedagang kecil. Betul tidak kawan-kawan? Dan semua itu dilegitimasi oleh Omnibus Law Cipta Kerja. Hak pesangonnya mereka dikurangi, bahkan juga dihilangkan. Dan itu sudah terbukti nyata buat kita semua kawan-kawan. Hari ini kita ingin menyampaikan kepada pemerintah kita, rejim Jokowi atau rejim oligarki, bahwa apa yang telah dibuat dengan kebijakan-kebijakan yang selama ini merugikan, hari ini kita menyatakan sikap bahwa kita masih terus dan akan terus melakukan perlawanan. Sekalipun mungkin kemarin kawan-kawan juga banyak yang disibukkan oleh agenda pemilu presiden, pemilu legislatif, tetapi akhirnya kita juga mengevaluasi, kita juga merefleksikan bahwa pemilu itu ternyata adalah pemilunya para oligarki, para kapitalis, para pemilik modal. Betul nggak kawan-kawan? Terbukti yang disebut pemilu kemarin ternyata hanyalah skenario belaka, hanya monopoli terhadap demokrasi ini. Betul tidak kawan-kawan? Makanya kami dari kemarin juga menyatakan sikap bahwa kita tidak pernah ikut-ikutan dalam proses pemilu. Kami akan terus mengorganisir kepada kaum buruh, kepada rakyat, agar apa? Kita juga bisa membangun kekuatan politik agar tidak didominasi oleh politik-politik borjuasi. Partai-partai yang selalu mendukung kepentingan pengusaha, kepentingan para pemilik modal. Kawan-kawan, hari ini hadir dari berbagai macam daerah. Ada kawan-kawan Jakarta, ada kawan-kawan buruh, ada mahasiswa, ada miskin kota. Saya ingin kawan-kawan, kalau saya sampaikan, kawan-kawan Jakarta tolong diangkat tangannya. Mana kawan-kawan yang berasal dari Jakarta? Hidup buruh! Kawan-kawan yang dari Jawa Barat, kawan-kawan Jawa Barat, hidup buruh! Kawan-kawan yang dari Banten, hidup buruh! Hari ini kita sengaja melakukan aksi turun ke jalan yang diikuti bukan hanya kaum buruh, tetapi juga ada kawan-kawan petani. Kawan-kawan petani ini berasal dari Jawa Barat, ada dari Pangandaran, ada dari Tasikmalaya, dari Garut, dan juga Ciamis, juga dari Indramayu, dan juga dari Banten. Hidup petani! Di sini juga ada kawan-kawan mahasiswa, ada kawan-kawan yang tergabung dalam Sekolah Mahasiswa Progresif, ada kawan-kawan dari Serikat Mahasiswa Indonesia, ada kawan-kawan dari LMID, ada kawan-kawan dari Aliansi Gerakan Mahasiswa untuk Rakyat atau Gemara. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Di sini tentu juga ada kawan-kawan dari kelompok masyarakat yang lain. Ada kaum miskin kota, ada kawan-kawan aktivis-aktivis dari lembaga-lembaga sosial. Ada kawan-kawan dari Walhi, ada kawan-kawan dari Kontras, dari YLBHI, dan juga kawan-kawan lain. Hidup rakyat! Hidup rakyat! Kawan-kawan, hari ini kita ingin memastikan kepada rejim oligarki bahwa kita secara komitmen dan terus-menerus kita masih meneriakkan agar Omnibus Law Cipta Kerja dicabut. Sepakat kawan-kawan? Meskipun Omnibus Law Cipta Kerja dalam beberapa tahun terakhir telah 2 kali digugat di Mahkamah Konstitusi oleh kawan-kawan gerakan buruh. Bahkan sekarang ini sudah yang ketiga kali. Yang pertama dinyatakan inkonstitusional bersyarat
tahun 2021. Tetapi yang kemudian kemarin gugatan uji formil, ternyata gugatan kita ditolak. Lalu Omnibus Law Cipta Kerja sah menjadi Undang-Undang Nomor 6. Dan juga saat ini ada kawan-kawan kita dari berbagai serikat juga melakukan gugatan uji materi. Namun belum ada keputusan, masih menunggu putusan MK. Tetapi pada intinya bahwa kita kaum buruh masih terus ingin menyuarakan bahwa penolakan terhadap Omnibus Law Cipta Kerja ini harus terus dilakukan. Karena memang berdampak buruk bagi kaum buruh dan juga kelompok gerakan rakyat yang lain. Di sini juga sudah hadir ada kawan-kawan dari Aliansi Aksi Sejuta Buruh. Hidup buruh! Ada kawan-kawan KSPSI, ada BBMI, ada SBSI 92, ada juga kawan-kawan GSBI, dan juga serikat-serikat yang lainnya. Mereka juga sama seperti kita, dalam hal ini adalah menyatakan sikap kepada pemerintah oligarki agar menghentikan kebijakan-kebijakan yang buruk terhadap rakyatnya, segera mencabut Omnibus Law Cipta Kerja. Pada saat ini kita juga menginginkan agar pemerintah terlibat bagaimana menghentikan perang-perang yang terjadi di luar negeri, baik Rusia, Ukraina, genosida Israel dan Palestina, dan juga perang Israel dengan Iran. Kenapa? Tadi kita sampaikan bahwa perang hanya mengorbankan kaum buruh dan rakyat kecil lainnya. Banyak rakyat di Palestina yang menjadi korban genosida. Ada 34.000 lebih masyarakat dari anak-anak, perempuan terbunuh karena genosida oleh Israel. Dan kita juga tidak menginginkan perang di negara-negara lain terus terjadi. Termasuk adalah bagaimana perang-perang yang dilakukan di negara-negara lain demi kepentingan ekonomi untuk menguasai bangsa yang satu terhadap bangsa yang lain. Kawan-kawan yang saya hormati, kita hanya ingin menyampaikan pesan dalam tuntutan perjuangan kita dalam agenda 1 Mei ini, bahwa apa yang kita perjuangkan ini bukan hanya kita sendiri. Di luar Jakarta ada juga kawan-kawan buruh yang juga melakukan aksi. Ada di Sumatera, ada di Jawa Tengah, ada di Jawa Timur, di Yogyakarta, di Kalimantan, di Sulawesi, dan di daerah-daerah lain. Mereka juga melakukan aksi seperti kita. Kita menginginkan agar terjadi perlindungan terhadap kaum buruh, baik yang ada di sektor industri manufaktur, padat karya, juga kawan-kawan buruh di perkebunan sawit, perkebunan karet, juga kawan-kawan buruh di pertambangan, dan juga kawan-kawan yang bekerja sebagai driver ojol atau online, agar mereka diberikan jaminan kepastian kerja dan perlindungan dalam bekerja. Terkhusus kawan-kawan, hari ini kita juga menyoroti bagaimana banyak juga perusahaan-perusahaan yang sampai dengan saat ini masih melanggar yang namanya K3, kekerasan, tindakan dan terhadap perempuan, kekerasan seksual juga di tempat kerja. Dan saya pikir itu juga harus menjadi suara kita bersama, bagaimana bisa kita memperjuangkan hak-hak kaum buruh. Kawan-kawan yang saya hormati, kami dari perwakilan Konfederasi Kasbi dan juga Aliansi Gebrak tentunya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh kawan-kawan yang masih terus berkomitmen bersama, berjuang bersama, tidak lelah,
semangat yang masih terus menyala untuk terus melakukan perlawanan terhadap rejim oligarki ini. Hidup buruh, persatuan, Buruh tani mahasiswa pelajar, buruh tani mahasiswa pelajar. persatuan. Baik kawan-kawan, mungkin itu saja dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Bunda izin, apakah kita buka silaturahmi dulu dengan menyanyikan lagu yang Baik, Bu. Baik. boleh? Baik. Ya.